yang berlatar di tahun 2018 dan mari kita perkenalkan tokoh utama kita yang bernama Pen Zheng. Pen Zheng pun bekerja di sebuah perusahaan IT ternama di Cina. Awal karirnya dia hanyalah seorang hacker, tapi pada umur 20 dia berhasil meretas 80 rekening bank. Tidak heran jikalau dia sekarang bekerja di perusahaan IT ternama. Dan kebetulan pada hari itu adalah hari pengangkatan jabatan. Dengan kapasitasnya, Pen Zheng begitu yakin kalau dia akan terpilih. Namun wajah kecewa tergambar jelas di sini. Keahliannya dikalahkan oleh koleganya hanya dengan karena anak seorang pejabat penting. Bagaimanapun Pen Zheng tidak ambil pusing karena dia telah mendapatkan tawaran yang begitu menggiurkan dari perusahaan asal Singapura. Tanpa pikir panjang, Pen Zheng memutuskan untuk meninggalkan perusahaan itu secara tidak hormat. Singkat cerita, Pen Zheng dan beberapa orang lainnya kini bersiap meninggalkan Cina. Mereka dipandu oleh seorang yang diutus langsung oleh perusahaan. Dia adalah Chai, agen perusahaan yang bernama Firefly. Sebelum pesawat take off, Chai sempat menjelaskan rute transit perjalanan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah negara sekitar Thailand. Transit terakhir sebelum penerbangan ke Singapura. Di sini mereka diberikan waktu 10 jam untuk berjalan-jalan dan bersenang-senang. Beberapa waktu kemudian, Pen Zheng pun menghubungi sang ibu untuk memberikan kabar terbarunya. Dan di momen bersamaan, rekan-rekannya yang sudah jalan duluan dihadapkan dengan situasi yang membingungkan. Mereka dihadapkan oleh beberapa orang bersenjata. Pen Zheng yang mendengar teriakan itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Firasat buruk itu pun ternyata benar-benar terjadi. Dan meski pada akhirnya singkat cerita, sampailah mereka di sebuah perusahaan yang mereka sebut dengan Firefly. Melihat tempat itu, kita bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah kelompok yang sudah terstruktur lengkap. Dan dari sini juga kita bisa memastikan kalau Pen Zheng bukanlah orang pertama yang dijebak di tempat itu. Tempat itu dipimpin oleh seorang pria bernama Lu. Sebelum diberikan pekerjaan, Lu mengajak mereka untuk berkeliling. Disinilah kita bisa menyadari kalau organisasi ini lebih kompleks dari yang terlihat. Bagaimana cara mereka menyebarkan link atau umpan yang biasa mereka kerjakan oleh pegawai rendahan yang berada di lantai 1. Sedangkan di lantai 2, mereka memiliki tim pengembangan website jauh lebih berbeda dengan dari lantai sebelumnya. Ruangan ini diisi oleh orang-orang intelektual yang masing-masing programmer dan setidaknya mendapat 30.000 yuan per bulan. Dan yang terakhir adalah ruangan judi online. Ruangan yang dipenuhi oleh para wanita cantik. Ruangan ini adalah tulang punggung perusahaan Firefly karena ini lebih dari sekedar permainan. Setelah selesai berkeliling, mereka diantar ke base camp yang dimana base camp itu adalah tempat yang sama dengan sekolah dasar. Sekolah yang aktif. Dari sinilah kita bisa berasumsi kalau perusahaan ini mempunyai backingan yang tidak main-main. 我再买你们回去。这法人心了。 Singkat cerita, di keesokan harinya, di pagi itu mereka semua telah menggunakan seragam Firefly yang artinya mereka sudah harus bekerja. Pen Zheng diberi tugas untuk mencuri data dari sebuah website. Namun kali ini dia tidak menjawab permintaan ini. Namun kali ini tidak ada lagi tempat untuk egonya. Orang-orang itu menganiayanya hingga telinganya pun robek. Bisa kita lihat dari ekspresi orang-orang di sana, hal semacam ini sepertinya sudah biasa terjadi. Mau tidak mau, Pen Zheng terpaksa mengikuti perintah. Namun programmer muda ini tampaknya belum menyerah. Di sela-sela waktunya dia tetap diam-diam menulis rencana pelariannya. Dan entah apa yang dipikirkannya, dia benar-benar mencoba kabur melalui ventilasi toilet. Alih-alih berhasil, Pen Zheng tampaknya memulai masalah baru. Dan percobaan pelariannya pun dipergoki oleh seorang wanita yang berada tengah di dalam toilet itu yang bernama Anna. Di dalam ceritanya, Anna sampai ke tempat itu cukup berbeda dengan Pen Zheng. Disinilah kita dibawa mundur beberapa waktu. Anna berasal dari dunia supermodel. Namun di hari itu, Anna dituduh melakukan pelanggaran dengan diam-diam menjadi model untuk perusahaan lain. Oleh karena itu, bosnya memutus kontraknya secara sepihak. Tampaknya Anna telah dijebak oleh momen ini. 用了，这跟我没关系啊。成個閃光街道
交500那个礼物，我做错什么了？你觉得是小事儿，但对于我们来说是大事儿。 Tidak berselang lama dari masalah itu, seorang kolega datang dan menawarkan pekerjaan untuknya. Singkat cerita, Anna dibawa datang menemui Chai. Dia adalah seorang yang sama dengan orang menculik Penseng. Job dijelaskan simpel. Anna hanya perlu bermain kartu ditambah sedikit obrolan, tapi dengan bayaran yang begitu tinggi. Tidak ada tekanan dan ancaman di sini karena mereka tahu Anna baru saja dipecat secara sepihak. Ditambah tidak mendapatkan bayaran dari kontrak terakhirnya. Tentu Anna akan sangat membutuhkan pekerjaan ini. Dan akhirnya mereka pun berhasil menjebak Anna. Tidak berselang lama, Anna pun akhirnya dijemput dan tidak ada kejanggalan sejauh ini sebelum akhirnya mobil berhenti secara tiba-tiba. Mereka semua diminta untuk berjalan menelusuri hutan karena mereka harus masuk ke negara itu secara ilegal. Dan bagaimanapun Chai telah menahan pisau mereka yang artinya wanita-wanita ini tidak punya pilihan lain. Menggunakan bus yang sama, wanita-wanita cantik itu diantar untuk menghadap. Paspor dan visa mereka ditahan hingga mereka mencapai target. Dan target yang diperlukan adalah kita pun kembali ke timeline saat ini. Dari cerita ini jelas mereka telah dijebak. Sialnya obrolan ini terputus karena Chai mendapati keberadaan mereka. 痛不痛啊？ Dan kini kita pun dibawa jauh ke dunia luar. Xianang, sebuah provinsi di negara Cina. Para anak muda yang tengah kita lihat ini adalah sekelompok mahasiswa akhir memiliki pekerjaan sampingan sebagai pembuat subtitle film. Tapi tidak tahu entah mengapa di malam itu tiba-tiba ada ajakan kerjasama dari judul masuk ke email mereka. Sebagai mahasiswa akhir ini tentunya sangat menggiurkan. Sialnya, seorang dari mereka terlihat ini lebih dari sekedar tawaran iklan. Dia bernama Tian. Terpesona melihat Anna, Tian diam-diam mendownload aplikasi dan mulai bermain. Anna membuat dinamika permainan sangat realistis yang pada akhirnya membuat si penjudi seakan paling ahli dalam hal ini. Namun sesuai peraturan para bandar, penjudi akan selalu dibuat menang di awal. Dan benar saja Tian pun akhirnya mendapatkan kemenangan pertama itu. Setelah beberapa hari bermain, Tian muncul sebagai ahli judi online. Dan menurut teorinya, dia hanya perlu melipat gandakan taruhan di setiap permainan. Karena sekalinya dia menang sudah bisa mengembalikan modalnya. Dan kemungkinan untuk kalah berkali-kali sangatlah kecil. Begitulah pemikiran Tian. Dan langsung pada malam harinya, Tian pun akhirnya all in semua uang yang dia miliki. Namun kali ini keberuntungannya seakan-akan hilang dan tidak dimiliki oleh Tian lagi. Dan akhirnya Tian pun mengalami kekalahan. Tim analisa yang menyadari keuangan Tian tidak tinggal diam. Pinjaman online segera ditawarkan. Ini diikuti oleh pesan personal yang dikirimkan Anna langsung kepadanya. Seakan-akan Anna berniat memberikan bocoran untuk bisa menang di permainan berikutnya. 推贷款方内幕消息。 Dan di dalam pesannya, Anna pun memberikan bocoran angka kepadanya. Tian yang sudah kepalang penasaran tidak bisa menolak tawaran itu. Bahkan handphone yang lowbat pun tidak menjadi halangan. Di keramaian perpustakaan itu, dia nekat mencari siapapun yang memiliki powerbank atau colokan casan. Dan bagaimanapun caranya, Tian tetap berhasil memasang taruhan dan benar dia kembali memenangkan dalam tebakan angka itu. Alih-alih memikirkan caranya berhenti karena sudah memenangkan pertaruhan terakhirnya, justru kali ini intensitasnya malah semakin tinggi lagi tanpa mengenal tempat dan waktu. Penseng yang memantaunya setiap waktu diam-diam mencoba mengirimkan kode pertolongan. Akan tetapi sialnya, Tian pun tidak memahami kode itu. Singkat ceritanya, Tian kini tidak bisa bermain lagi dan tidak bisa menyembunyikan semua dosa-dosanya karena DC pinjol mendatangi rumah orang tuanya. Betapa kagetnya mereka mengetahui jika hutang anaknya kini telah mencapai 1 juta yuan. Yang lebih mengejutkan, semua ini terjadi dalam waktu hanya dalam 1 bulan saja. Dan kali ini benar Tian pun mulai kehilangan kehidupannya. Hubungan dengan keluarganya hancur.
umur. Begitupun percintaannya. Tapi sialnya anak ini belum menyerah. Dan kali ini dia pun malah semakin ekstrim dan menggadaikan mobil Mustangnya. Di malam harinya di dalam bar, Tian didatangi oleh kekasihnya. Dia bernama Songyo. Kekhawatiran kekasihnya pun dimanfaatkan oleh Tian untuk sebuah permintaan. Dan permintaannya adalah diminta kekasihnya untuk memasangkan angka taruhan untuknya. Di mana situasi tidak berdaya sekalipun, anak ini masih punya ambisi untuk berjudi. 韩国2-0，一赔151。 Namun ternyata keberuntungannya pun berpihak. Tian memenangkan seluruh tebakan skor yang dipasang. Sayangnya euforia ini tidak berlangsung lama karena secara diam-diam Songyu membatalkan semua taruhan itu. Karena jelas saja Songyu tidak ingin kekasihnya kalah lebih banyak lagi. Fakta ini pun seakan menghancurkan kehidupan Tian dalam seketika. Karena mimpinya untuk memperbaiki situasi kini telah pudar yang tidak dia ketahui. Karena seandainya pun Tian tidak membatalkan taruhan itu, pihak P-Reply enggan akan memberikan kemenangan itu. Tidak lama kemudian, setelah itu Songyu memberanikan diri untuk melaporkan kepada kepolisian. Dia menjelaskan setiap detail urgensi kasus ini. Kebetulan dia berbicara dengan orang yang tepat. Menurut pihak kepolisian anti penipuan, Tian telah menjadi korban penipuan. 劝他吧，我说他根本就不听，那这到底是赌博还是诈骗啊？那就是100%的，以网赌为由。行，我知。 Begitu aplikasi judul terinstal, ponsel Tian seketika berada dalam pengawasan mereka. Dari sinilah mereka akan mempelajari kebiasaan dan keuangan korban. Dengan ini mereka dapat dengan mudah mengatur skema menang dan kalah bergantian. Bisa dikatakan mereka tidak takut korbannya menang. Yang mereka takutkan adalah korbannya untuk berhenti bermain. Kembali ke Tian, perubahan Tian benar-benar brutal di sini. Kali ini dia bahkan berani membentak dan mengancam ibunya. Ancaman itu berhasil. Tian pun mendapatkan kembali handphonenya, tapi tidak hanya handphone yang diambil dari berangkas itu, akan tetapi juga sertifikat rumahnya. Ketika HP itu diaktifkan, ponsel itu pun segera menghebohkan ruang ITV Reply karena respon pertama yang dilakukan Tian adalah menghubungi Ana. Tian pun kembali meminta info terbaru dan disinilah dia kembali dipermainkan. Kekuasaan Tian dimanfaatkan sebagai umpan tarik dan itu pun berhasil. Dan karena kini Tian tidak hanya ingin menjadi pemain, melainkan ingin menjadi bagian investor dari tim P-Reply. Dan nominal yang ia inginkan investasi adalah sebesar 8 juta yuan. Sesuai perintah bosnya, Ana meminta Tian untuk mengirim uang itu ke dalam bentuk sebuah akun kripto semacam Bitcoin. 银行下班了，转账会延迟。交给他，开水房，我要记住。咋了？你看，你看。 Dan kini dalam hitungan hari aset kripto mereka meningkat sebesar 2% dan sesuai kesepakatan Ana harus segera mencairkan aset itu. Pencairan aset dengan jumlah fantastis ini segera terlacak oleh kepolisian. Dan masalahnya transaksi ini diterima oleh perusahaan gadai luar negeri. Sebagai kepala divisi, Zo berhubungan dengan rekannya yang berada di luar negeri itu. Tapi saat dia meminta mereka membekukan transaksi itu, panggilan seketika terputus. Di waktu bersamaan, uang kemenangan Tian telah dipecah ke dalam transaksi rekening berbeda. Dalam waktu 10 menit, uang itu akan menjadi cash. Di momen inilah kehentikan benar-benar nyata. Tapi di tengah situasi kepanikan itu, komunikasi Tian dan Ana berlangsung baik sebelum akhirnya Ana menghilang sebelum dia mendapatkan bagiannya. Inilah realita ceknya. Air mata penyesalan tidak merubah apapun. Tidak lama setelah itu, Songyu dan kedua orang tua Tian menemukan keberadaan Tian. Rasanya bersalah yang hebat membuat Tian bahkan tidak sanggup menemui mereka. Dan inilah jalan yang dia pilih. Dan Tian pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meninggalkan jutaan masalah. Kehancuran anak ini adalah kemenangan besar bagi P-Reply. Pesta besar-besaran dilakukan sebagai perayaan pencapaian ini. Dan tentunya mereka tidak peduli dengan korbannya. Di hari berikutnya, Ana dan Paseng dipanggil maju diberikan penghargaan sebagai kontributor terbesar. Dan kini penghasilan P-Reply berhasil mencapai 60 juta dolar di tahun ini. Dengan ini, Lu secara tidak langsung menjadikan mereka berdua sebagai anak
anak emasnya. Bahkan Lu pun berniat mengangkat Paseng sebagai rekan bukan lagi karyawan. Bagaimanapun Lu harus tetap menepati janjinya. Ana pun telah mencapai target dan dia pun berhak kembali mendapatkan paspornya. Alih-alih memberikan paspor, Ana malah diberikan dua pilihan antara menikah dengannya atau menghasilkan 20 juta dolar lebih banyak. Kedatangan Paseng di momen ini secara tidak langsung menyelamatkan Ana dari pelecehan. Tujuan kedatangannya adalah untuk menerima tawaran kerjasama tempo hari. Dia pun datang dengan inovasi terbaru akan lebih aman, efektif, dan efisien. Dengan format ini, Lu tidak lagi membutuhkan para pekerja lantai 1 karena sistem akan melakukan pekerjaan mereka secara otomatis. Secara tidak langsung, Paseng juga berhasil membebaskan puluhan karyawan. Meski telah berstatus sebagai rekan, bukan berarti Paseng telah kehilangan motivasinya untuk bebas. Kali ini dia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Menggunakan selembar uang kertas, Paseng pun menulis sebuah kode bantuan berupa nomor dan koordinasi lokasinya. Dia menitipkan uang itu kepada seorang temannya yang akan segera dibebaskan. 谢谢，可以回去看老婆了。 Dan inilah mungkin akan menjadi titik terang yang paling rasional. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan siapapun, orang-orang ini tidak benar-benar dibebaskan, melainkan mereka akan dijual kembali. Dan hal ini pun seakan-akan seketika menghubur harapan Penseng. Di malam harinya, semua orang dikumpulkan. Tidak ingin mengorbankan lebih banyak orang lagi, Penseng dan Ana serentak maju mengakui kalau semua ini adalah rencana mereka. Mereka harus membayar mahal untuk ini. Penseng pun akhirnya mengalami patah tulang pada kakinya, sedangkan Ana ditusuk jarum pada bagian pinggir kukunya. Berselang beberapa jam dalam perjalanan menuju mes, Ana merencanakan pelarian dengan melompat dari bus. Untungnya Ana berhasil melakukannya. Sesampainya di kantor polisi, Ana menjelaskan situasinya. Namun saat melihat gantungan kunci polisi, Ana segera menyadari bahwa polisi adalah bagian dari mereka. Alhasil Ana pun kembali tertangkap. Atas pengkhianatan ini, Lu pun memutuskan untuk mengeksekusi Ana. Dia diikat dan dimasukkan ke dalam karung, dan pelabuhan ini akan menjadi akhir perjalanan Ana. Ternyata Chai diam-diam memasang tali pada karung itu. Dia mengeksekusi Ana hanya untuk sebuah kebutuhan video. Kita tahu sejak awal Chai memang terlihat menyukai Ana. Dia mengembalikan paspor berikut dengan kapal yang sudah dia siapkan untuk mengantar Ana keluar dari negeri itu. Sementara itu, kepolisian pun mulai menemukan titik terang. Semua berawal dari terungkapnya identitas Ana. Dengan informasi ini, tim investigasi berhasil meringkus jaringan Pireply yang berada di kota. Selain itu, Zell juga berhasil membaca kode pertolongan yang pernah dikirimkan Penseng kepada Tien. Petunjuk besar kini berada di depan mereka. Di keesokan harinya, Ana berhasil sampai ke rumah, tapi polisi telah menunggunya. Ana yang trauma sempat mencoba melarikan diri. Untungnya polisi itu bukanlah bagian dari Pireply. Dan disinilah Ana dibawa ke sebuah seminar tentang korban judi online. Motivasi mereka semua sama, ingin memperbaiki ekonomi dan ingin kekayaan yang instan. Tapi yang mereka dapatkan adalah kesengsaraan, perceraian, dan kehancuran rumah tangga. Semua cerita itu pun terdengar mirip satu sama lain. Hingga sampailah saat Song Yu menuju menceritakan kekasihnya Tian, seorang mahasiswa terpelajar dengan masa depan cerah yang kini terbaring koma di rumah sakit. Kondisi medis pun tidak lagi memungkinkan Tian untuk bangun dari tempat tidurnya untuk selamanya. 植物没有任何区别。阿天的父母就在那儿，现在有很多人都需要你的帮助。 Bekerja sama dengan Ana, kepolisian segera membentuk tim penyerangan. Aktivasi ini dilakukan dengan sangat rahasia, dan untuk memastikan kelancaran rencana, mereka bekerja sama dengan imigran tanpa melibatkan kepolisian lokal. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu kota di provinsi Jiangsu, Cina. Dengan bantuan puluhan kemiliteran bersenjata, Zhu mulai menggerebekkan sebuah mes. Mereka menangkap puluhan anak buah Lu yang berasal dari berbagai negara, dan sialnya kerahasiaan operasi ini bocor melalui mata-mata yang ada di kepolisian. Dan saat ini mereka sampai di markas besar Pireply. Gedung telah dikosongkan, bisa dikatakan mereka hilang jejak di sini. 是得不得？那嘉宾
Dan di momen inilah Zhu telah kehilangan optimisnya dan tidak mungkin mereka harus mencari ke seluruh sudut negeri sedangkan mereka memiliki waktu yang sangat terbatas. Singkat cerita, satu langkah sebelum kepulangan, seorang alibi benar mendatangi mereka. Pria itu mengaku berhasil memecahkan kode dari foto yang pernah dikirimkan Pen Sheng. Sederhananya, Pen Sheng menggunakan gestur jari untuk memberitahukan koordinasinya. Perlu diketahui, area itu adalah daerah kekuasaan Mr. Chong, seorang mafia yang memiliki koneksi langsung dengan presiden. Tempat itu pun dilengkapi dengan keamanan sidik jari, tapi Zung tidak kehabisan ide. Malam itu juga, Ana diterbangkan langsung menuju Jiangsu. Koordinasi yang disampaikan Pen Sheng berada di sebuah sekolah dasar. Menyerang secara langsung akan membuat anak-anak menjadi tawanan dan disinilah strateginya. Dan akhirnya mereka pun bekerja sama dengan restoran catering langganan P-Reply. Dengan ini mereka pun berkomunikasi dengan menyelipkan instruksi di makanan milik Pen Sheng. Ide yang cukup sederhana di sini. Pen Sheng meminta untuk trigger sensor kebakaran. Dengan ini anak-anak akan keluar tanpa kecurigaan dan pemadam akan datang. Disinilah mereka akan melakukan eksekusi. Sialnya, Lu segera memantau CCTV dan melihat kedatangan Ana. Disinilah dia mengetahui bahwa dia telah dijebak. Chai yang telah kepalang basah akhirnya memilih jalan terakhir, yaitu mengucapkan rencana pembunuhan ini gagal. Uniknya di situasi genting ini, Lu masih mampu memanipulasi tangan kanannya itu. Dia memaafkannya, tapi dengan syarat Chai harus pergi ke ruangan depan dan menghancurkan semua rekaman itu. Ini bertujuan untuk menghapus jejak bos besar mereka, yaitu Mr. Chong. Disinilah kita menyadari Lu ternyata hanyalah kaki tangan dari seorang mafia besar instansi pemerintahan. Di momen ini Lu pun menyadari telah terkepung. Satu hal terakhir yang dilakukan adalah mendatangi Pen Sheng, tapi Pen Sheng tidak bisa dimanipulasi. Di hadapan puluhan kepolisian, Pen Sheng memaksa Lu untuk menyerahkan handphonenya. Di sanalah data induk seluruh kejahatan orang-orang terlibat di P-Reply. Dan data ini hanya bisa dibuka oleh Pen Sheng karena dialah pembuat sistemnya. Sayangnya, Chai berhasil menembak dan menghancurkan handphone itu meski harus mengorbankan nyawanya. Bagaimanapun, polisi berhasil membekuk mereka semua. Ketegangan ini pun menjadi suasana haru saat kita melihat Pen Sheng yang masih bernyawa. Meski tidak bisa saling berjabat tangan, setidaknya tatapan dan senyuman mewakili kebahagiaan mereka atas perjuangannya. Dari penangkapan ini, Lu pun akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Ana mendapatkan keringanan dengan hukuman percobaan 2 tahun penjara. Sedangkan Pen Sheng dibebaskan terbukti tak bersalah, dijebak dan bekerja di bawah ancaman. Singkat cerita, kini tahun-tahun pun berlalu. Pen Sheng kini bekerja sebagai penasihat IT di dalam kepolisian. Dan sampai hari ini, Pen Sheng tidak pernah lupa tanpa bantuan Ana, dia tidak mungkin berada di sini. Dan ternyata tanpa diketahui siapapun, ternyata seminar ini dihadiri oleh mata-mata P-Reply. Bahkan orang itu masih menggunakan gantungan kuncinya. Ini mengisyaratkan bahwa P-Reply masih hidup dan film ini pun akhirnya nggesan.